Banyak orang yang berpikir, VTube sudah habis. Peluangnya sudah habis tuh, cuma orang-orang yang diamond aja tuh yang bisa menikmati, saya nggak bisa. Oh, tunggu dulu, sebentar. Karena VTube ini hanya pintu gerbangnya. VTube ini cuma fase 1. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang menang di fase kedua? Apakah Anda atau mungkin apakah orang-orang lain? Orang-orang yang percaya di awal. Nah, di situ mereka mendapatkan perubahan kehidupan yang luar biasa. Di fase kedua itu beda cerita lagi. Karena buat siapa yang percaya, di kondisi seperti sekarang, buat siapa yang percaya, maka mereka akan menang juga di fase kedua. Nah, pertanyaannya, Anda mau ikut menang bersama kami atau Anda mau nyinyir di luar untuk melihat kami? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Cuman yang pasti saya berharap bahwa kita semua mengambil keputusan yang tepat. Karena banyak teman-teman saya yang dulunya menganggap sebelah mata, akhirnya bergabung juga. Itu juga banyak. Ya, jadi saya yakin juga teman-teman Anda banyak lah yang seperti itu. Jadi juga kita perlu memahami itu. Ya, bahwa peluang ini ada di depan mata kita. Jangan sampai kita buang peluang ini hanya karena apa kata orang. Ya, karena kata orang bisa membunuh masa depan kita. Jangan sampai ada kata-kata orang yang membunuh masa depanmu. Itu yang selalu saya pegang. Jadi saya tidak pernah mau berpikir apa kata orang. Karena kata orang itu hanya manusia biasa. Ya, kecuali kalau tiba-tiba yang di atas berbisik sama saya langsung gitu, itu beda cerita gitu ya. Tapi kalau misalkan masih manusia yang kasih tahu, saya masih berpikir dulu apakah masuk akal atau enggak, make sense atau enggak. Apakah informasi yang diberikan betul atau tidak? Apakah informasi yang diberikan itu hanya benar murni untuk sekedar omong aja, ngomong dipikirin dulu atau enggak, atau jangan-jangan ada pesan sponsor di belakangnya. Atau jangan-jangan pesan sponsornya adalah VTube ini begini, begitu. Nah, ayo ikut sama saya ke sini. Nah, kalau menurut saya itu enggak, itu opini depannya itu enggak masuk akal, enggak relevan gitu. Karena ada pesan sponsor di belakangnya. Ya, jadi pengen diajak ke tempat lain gitu. Ya, kalau pengen diajak ke tempat lain ya enggak usah jelek-jelekin juga enggak apa-apa kali. Itu kan pilihan masing, enggak usah sampai begitu juga gitu. Ya, jadi eh, pada prinsipnya seperti itu. Ya, jadi juga kita perlu paham, saya juga paham bahwa banyak juga VTuber-VTuber itu yang merasa ketakutan dan khawatir. Meskipun ada juga yang tambah semangat gitu ya. Saya selalu percaya di balik sebuah masalah selalu ada sebuah peluang. Dan di balik peluang ada uang kan gitu ya. Jadi buat Anda yang mungkin melihat bahwa masalah ini hanya sebuah masalah, maka Anda akan kalah dengan orang-orang yang melihat masalah, melihat peluang di balik sebuah masalah. Contoh, saya ambil sebuah contoh. Pada eh, pada saat krisis moneter tahun 1998, begitu banyak bisnis yang hancur lebur. Tapi setelah krisis itu lewat, itu berapa banyak orang-orang yang panen raya gila-gilaan. Ya, karena di balik sebuah peluang, di balik sebuah masalah selalu ada sebuah peluang. Sebagai contoh juga yang kedua, di kondisi pandemi seperti sekarang, beberapa banyak bisnis yang berjatuhan, bertumbangan di mana-mana. Usaha-usaha pada bangkrut di mana-mana. Tapi di saat yang bersamaan, ada begitu banyak usaha yang juga naik dan panen raya. Seperti contoh, TikTok itu meningkat luar biasa ketika pandemi. Transaksi secara e-commerce naik, meningkat secara gila-gilaan. Semua yang berbau dengan digital itu naik. Jadi di balik sebuah masalah selalu ada peluangnya. Cuman pertanyaannya adalah Anda ambil atau enggak peluang itu. Anda grab atau enggak peluang itu. Nah, itu yang tergantung dari pilihan kita masing-masing. Saya juga kenal banyak sekali orang yang selalu kerjaannya mengeluh. Susah sekarang cari duit. Sekarang susah. Ini dikit-dikit tutup, ini PSBB, PS ini, PS itu, gitulah intinya. Selalu kerjaannya mengeluh. Tapi juga ada sisi lain yang orang-orang yang, wah ini masalahnya begini. Oke, gimana solusinya? Gimana cara kita carinya? Gimana cara kita berbalik? Gimana caranya kita menang melawan kondisi seperti sekarang? Nah, pertanyaan saya buat Anda, kira-kira siapa yang akan menang? Apakah orang yang mencari solusi atau orang yang mengeluhkan masalah? Karena orang yang mencari solusi itu mencari sebuah peluang. Orang yang mengeluhkan masalah itu mencari masalah. Jadi tentunya kalau Anda carinya masalah, Anda akan dapatnya masalah. Nah, jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Anda, bahwa Anda perlu mencari peluangnya ketika sekarang. Ya, pada beberapa bulan yang lalu orang-orang banyak juga yang mention kepada saya gitu ya, bahwa mereka takut dan khawatir gitu. Bagaimana dengan masa depan VTube dan lain-lain. Nah, saya pengen pesankan kepada Anda bahwa kita semua perlu menjaga pikiran kita. Ya, jangan sampai ada orang lain yang membuang sampah di pikiran kita. Jangan sampai ada orang yang mengotori impian kita. Jangan sampai ada orang yang berusaha untuk membunuh impianmu. Kenapa? Karena keluargamu itu tergantung dari kamu. Karena orang-orang yang Anda cinta itu tergantung dari Anda. Mereka menunggu Anda untuk bisa berhasil. Jangan sampai kata-kata orang lain yang tidak bertanggung jawab itu yang merusak semuanya itu.
Jangan sampai Anda menghilangkan harapan Anda hanya karena perkataannya orang lain. Jadi Anda perlu punya keyakinan di dalam diri Anda sendiri. Bukti sudah ada. Nyata, kelihatan sekali. Progresnya ada, semuanya kelihatan. Jangan kita melihat, mendengar apa kata orang lain. Lebih baik kita fokus, lebih baik kita melihat ke depan, lebih baik kita fokus dengan tujuan kita. Oke? Nah, jadi kita juga perlu menjaga VP kita baik-baik. Kenapa? Karena di fase kedua nanti, VP ini akan bisa digunakan gitu. Jadi VP ini akan bisa digunakan untuk belanja. VP ini akan bisa digunakan untuk membeli sesuatu gitu ya. Ada juga orang yang nanya sama saya, Pak, apa boleh Pak kita pakai VP 100%? Oh ya jelas jawabannya tidak boleh. Karena VP ini, karena gini, di Indonesia alat tukar yang resmi dan sah dan satu-satunya adalah rupiah. Tidak boleh ada alat tukar yang lain di Indonesia. Kalau di Amerika ya US dollar, kalau misalkan di Eropa ya euro dan seterusnya. Tapi di Indonesia itu hanya rupiah. Tidak boleh ada mata uang lain. Nah, VP ini sifatnya apa? Sifatnya adalah sebagai diskon. Jadi sebagai potongan harga. Anda senang toh sama diskon? Jadi VP ini akan menjadi diskonnya. Anda bisa mendapatkan barang yang lebih murah, tapi bisa didiskon dengan si VP ini. Nah, nilai VP-nya ini bisa meningkat nih di dalam fase kedua nanti. Jadi Anda bisa belanja dengan barang yang relatif lebih murah. Nah, kalau misalkan Anda sekarang gini, banyak orang yang nanya, Pak, e-commerce-nya kapan? Begini, begitu. Saya pikir gini ya, yang paling sederhana tuh jangan pikir e-commerce-nya kapan dulu. Pertanyaannya Anda punya VP-nya apa enggak? Karena kalau Anda cuma punya VP 10, 5, Anda mau belanja apa? Kan nggak mungkin bisa belanja apa-apa gitu. Jadi itu yang perlu Anda pahami, bahwa Anda juga perlu punya VP-nya. Kalau nggak punya VP-nya, nggak ada yang bisa dibelanjain. Nggak ada gunanya. Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi Anda perlu menjaga VP Anda baik-baik. Justru sekarang inilah saatnya untuk Anda mendapatkan VP sebanyak-banyaknya. Karena dengan Anda mendapatkan VP sebanyak-banyaknya, nanti Anda bisa mendapatkan barang yang sangat murah gitu loh. Anda bisa dapat barang yang lebih murah, Anda bisa belanja gitu. Ya, nah itu akan menjadi satu ekosistemnya tersendiri di dalam VTube sendiri. Ya, itu fase kedua yang nanti akan di launching. Cuman kalau Anda tanya kepada saya, kapan Pak launchingnya? Nah, kalau soal itu, saya belum bisa jawab tanggalnya secara pasti. Kenapa? Karena kita butuh izin-izinnya dulu dong. Kan kita nggak mau, kemarin udah dibilang nggak ada izin. Sekarang kita kebetulan dapat akses langsung ke pemerintahan, ya kita tanya aja langsung izin-izinnya gimana, segala macam. Kita rapihin semua. Supaya ketika jalan, udah nggak ada lagi masalah-masalah soal perizinan. Karena kita nggak mau ngurus perizinan. Kita niatnya legal, kita niatnya tuh lurus. Kita nggak pengen kok untuk nipu-nipu orang apalah. Orang kita pengennya membantu banyak orang kok. Kita pengennya membantu banyak orang untuk bisa merubah hidupnya. Ya, jadi itu ditunggu aja. Tapi sembari menunggu, Anda jangan diam aja gitu. Jadi ketika menunggu ini, Anda perlu mendapatkan VP sebanyak-banyaknya. Jangan sampai ketika sudah launching, aduh VP-ku kurang. Iya, gimana? Jadi Anda perlu punya VP dulu gitu. Baru Anda bisa nanti dipakai di fase kedua nanti. Ya.